Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali BPS Kota Bekasi melaksanakan rilis secara online tanggal 2 September 2024. Adapun materi rilis yang akan kami sampaikan meliputi yang pertama, perkembangan indeks harga konsumen dan perkembangan pariwisata. Kita lihat tentang perkembangan indeks harga konsumen. Ada beberapa catatan peristiwa penting selama periode bulan Agustus 2024. Yang pertama, perkembangan harga BBM non-subsidi. Pertamina kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi pada bulan Agustus 2024. Untuk Pertamax naik antara 400 sampai 800 rupiah atau sekitar 3 sampai 6%. Dexlite naik 800 sampai 1150 rupiah atau naik sekitar 5 sampai 8%. Pertamax Turbo naik 1050 sampai 1400 rupiah atau naik sekitar 7 sampai 9%. Pertamina Dex naik 500 sampai 900 rupiah atau naik sekitar 3 sampai 6%. Sumber pertamina.com. Kemudian ada juga peristiwa di bulan Agustus yaitu peningkatan produksi bawang merah. Panen bawang merah di sentra-sentra produksi utama dengan produktivitas yang tinggi seperti Brebes dan Nganjuk. Kemudian ada penurunan harga live bird tingkat produsen. Berdasarkan data panel harga pangan Badan Pangan Nasional, harga rata-rata nasional live bird tingkat produsen mengalami penurunan. Panen tomat berlangsung di beberapa daerah seperti Sorong, Jember, Klaten, Gorontalo, dan Bau-Bau. Catatan peristiwa lainnya berdasarkan pantauan pertama ekonomi.bisnis.com 1 Agustus 2024 menurunkan berita harga pangan 1 Agustus 2024 yaitu beras, bawang, dan cabai meroket. Dari detik.com 10 Agustus 2024 daftar kenaikan harga BBM per 10 Agustus 2024 di seluruh SPBU Pertamina. Ekonomi.okezon.com 15 Agustus 2024 kenaikan tarif cukai rokok dinilai ancam daya beli masyarakat. MetroTVNews.com tanggal 26 Agustus 2024 menurunkan tajuk pelaku industri kopi lakukan langkah efisiensi imbas melonjaknya harga kopi dunia. CNBC-Indonesia.com 28 Agustus 2024 memberitakan rekor harga emas dunia sentuh harga tertinggi sepanjang masa. Dari data yang kami peroleh di lapangan selama bulan Agustus 2024, inflasi bulan Agustus 2024 di Kota Bekasi mengalami pelambatan sebesar minus 0,01%. Jika kita lihat inflasi tahun ke tahun, Agustus 2024 terhadap Agustus 2023 sebesar 2,84%, sedangkan inflasi tahun kalender Agustus 2024 terhadap Desember 2023 sebesar 1,56%. Jika kita lihat perkembangan tren inflasi di 4 bulan terakhir, di bulan Mei terjadi deflasi sebesar 0,08%, kemudian di bulan Juli mengalami inflasi sebesar 0,02%, dan di bulan Juli mengalami inflasi kembali di bulan Juli mengalami inflasi kembali sebesar 0,04%, maka di bulan Agustus terjadi pelambatan menjadi minus 0,01%. Jika kita lihat inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran month to month, kita lihat
makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi sebesar minus 0,45% dengan andil inflasi sebesar minus 0,012%. Sedangkan di sektor pendidikan mengalami inflasi sebesar 1,22% dengan andil inflasi sebesar 0,08%. Kita lihat inflasi bulan Agustus year to year. Inflasi tahun ke tahun atau bulan Agustus terhadap Agustus 2023 tercatat sebesar 2,84%. Jika kita melihat perkembangan inflasi di bulan Juli secara year on year, bulan Juli 2024 dibanding bulan Juli 2023 mengalami inflasi sebesar 2,75%. Sementara jika bulan Agustus 2024 dibanding Agustus 2023 mengalami inflasi sebesar 2,84%. Inflasi berdasarkan kelompok year on year, kita lihat yang mengalami perkembangan inflasi. Pertama, makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 6,17% dengan andil inflasi 1,57. Diikuti dengan perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi 9,58% dengan andil inflasi 0,50%. Sedangkan untuk sektor perumahan, listrik, air, dan bahan bakar rumah tangga mengalami deflasi sebesar minus 0,01% dengan andil inflasi 0,0%. Kita lihat andil beberapa komoditas terhadap inflasi atau deflasi selama bulan Agustus 2024 jika dilihat dari month to month. Beberapa komoditas yang mengalami inflasi yang pertama adalah akademi atau perguruan tinggi sebesar 0,08%. Ini menunjukkan terjadinya peningkatan biaya untuk teman-teman kita, anak-anak kita yang sedang kuliah di perguruan tinggi dibandingkan dengan tarif kuliah tahun sebelumnya yang naik sebesar 0,08%. Kemudian cabai rawit mengalami inflasi sebesar 0,06%, beras 0,03%, bensin 0,03%, emas perhiasan 0,02%. Sementara kita lihat beberapa komoditas sayuran mengalami deflasi. Dicatat di survei kita, untuk bawang merah mengalami deflasi minus 0,07%, daging ayam ras minus 0,04%, bahan bakar rumah tangga minus 0,02%, bayam minus 0,02%, dan telur ayam ras minus 0,02%. Sekarang kita lihat perkembangan inflasi Agustus 2024 dari segi year on year. Kita lihat andil inflasi beberapa komoditas di bulan Agustus 2024 secara year on year. Pertama, beras mengalami inflasi sebesar 0,52%, inflasi terbesar. Kemudian emas perhiasan sebesar 0,49%, daging ayam ras 0,27%, cabai rawit 0,13%, kemudian yang paling bawah kita lihat sekolah menengah atas sebesar 0,07%. Jika kita lihat perkembangan inflasi year on year Agustus 2015 sampai dengan Agustus 2024, 3 tahun terakhir mengalami penurunan inflasi. Jika di tahun 2022 terjadi inflasi di bulan Agustus secara year on year tercatat 4,43%, maka di bulan Agustus 2023 mengalami pelambatan inflasi atau penurunan sebesar 3,67% dan mengalami penurunan lagi di tahun 2024 yaitu sebesar 2,84%. Kita lihat
inflasi antar kota di bulan Agustus 2024 di Provinsi Jawa Barat. Kita lihat bahwa terjadi inflasi paling tinggi itu di Kota Subang, tercatat 2,90%. Kemudian terendah di Kota Cirebon sebesar 1,18%. Jika kita lihat perbandingannya, untuk inflasi month-to-month, Kota Depok mengalami inflasi tertinggi di Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 0,3%, sedangkan terendah di Kabupaten Bandung mengalami deflasi minus 0,13%. Untuk inflasi year to date, Kota Bekasi mengalami inflasi tertinggi sebesar 1,56%, kemudian yang paling rendah Kabupaten Subang mengalami inflasi 0,37%. Untuk inflasi year on year, Kabupaten Subang mengalami inflasi paling tinggi sebesar 2,90%, kemudian yang paling rendah Kota Cirebon sebesar 1,18%. Apabila kita lihat inflasi Kota Bekasi dibandingkan dengan Jawa Barat dan inflasi nasional secara month-to-month di bulan Agustus 2024, kita lihat inflasi Kota Bekasi mengalami pelambatan menjadi minus 0,01% atau mengalami deflasi. Kemudian nasional juga mengalami deflasi minus 0,03%. Sementara Provinsi Jawa Barat secara kumulatif mengalami kenaikan atau mengalami inflasi sebesar 0,07%. Kemudian kita lihat inflasi Kota Bekasi dibandingkan Provinsi Jawa Barat dan dibandingkan nasional pada periode Agustus 2024 secara year on year. Kita lihat inflasi Kota Bekasi year on year-nya di bulan Agustus tercatat 2,84%, inflasi Provinsi Jawa Barat 2,39%, dan inflasi nasional tercatat 2,12%. Kita lihat tren perkembangan andil inflasi beberapa komoditas yang cukup strategis penyumbang inflasi. Kita lihat untuk harga beras. Kita lihat ada fluktuasi harga beras selama dari bulan Januari sampai bulan Agustus 2024. Di grafik terlihat pada bulan Mei 2024 inflasi beras itu mengalami kondisi yang paling rendah harganya, kemudian mengalami kenaikan pada bulan Juni, di mana di bulan Mei 2024 secara month-to-month tercatat inflasi beras minus 0,20% atau mengalami deflasi, maka di bulan Juni mengalami inflasi sebesar 0,06%. Kemudian di bulan Juli juga mengalami inflasi kembali beras sebesar 0,12%, tetapi di bulan Agustus mengalami koreksi harga kembali menjadi 0,03%. Kemudian untuk bawang merah kita lihat perkembangan di bulan Juni sempat mengalami deflasi sebesar minus 0,13%, di bulan Juli minus 0,1%, kemudian di bulan Agustus masih mencatat deflasi minus 0,07%. Kemudian bawang putih di 3 bulan berturut-turut mengalami deflasi, di bulan Juni minus 0,01%, di bulan Juli minus 0,01%, dan di bulan Agustus masih mengalami deflasi minus 0,01%. Yang agak bervariasi adalah komoditas cabai merah. Jika kita lihat tren 3 bulan terakhir, untuk bulan Juni komoditas cabai merah tercatat mengalami inflasi sebesar 0,03%, di bulan Juli minus 0,08% atau mengalami deflasi, sedangkan di bulan Agustus
tercatat 0,00%. Kemudian untuk cabai rawit, perkembangan harganya juga mengalami gejolak yang cukup dinamis, tetapi kita lihat di 4 bulan terakhir harga cabai rawit cenderung untuk mengalami inflasi dari bulan ke bulan. Jika bulan April 2024 mengalami deflasi 0,06%, di bulan Mei masih mengalami deflasi sebesar minus 0,02%, tetapi di bulan Juni, Juli, dan Agustus harga komoditas cabai rawit mengalami inflasi selama 3 bulan berturut-turut. Untuk daging ayam ras mengalami perubahan harga yang cukup dinamis juga. Kita lihat di bulan April sempat mengalami lonjakan harga yang cukup tinggi, tetapi kemudian di bulan Mei mengalami koreksi harga sehingga hanya mengalami inflasi sebesar 0,01%. Di bulan Juni mengalami koreksi harga sehingga inflasinya tercatat minus 0,01% atau mengalami deflasi. Kembali naik di bulan Juli sehingga tercatat mengalami inflasi 0,02%, dan di bulan Agustus terkoreksi mengalami deflasi sebesar minus 0,04%. Kemudian harga telur ayam ras kita lihat di 4 bulan terakhir mengalami stabilitas penurunan harga yang konsisten. Di bulan Mei tercatat harganya mengalami inflasi atau tidak mengalami deflasi dan juga tidak mengalami inflasi, tercatat 0,00%. Dari bulan Juni, Juli, dan Agustus 2024 mengalami deflasi secara berturut-turut harganya di 3 bulan yang saya sebutkan tadi. Ringkasan inflasi Agustus 2024. Yang pertama, pada bulan Agustus 2024 terjadi deflasi mantuman sebesar minus 0,01%. Inflasi year on year sebesar 2,84% dan inflasi year to date sebesar 1,56%. Penyumbang utama inflasi bulan Agustus 2024 secara mantuman adalah kelompok pengeluaran pendidikan dengan andil 0,08%. Penyumbang utama deflasi bulan Agustus 2024 secara mantuman adalah kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau dengan andil minus 0,12%. Komoditas penyumbang utama inflasi antara lain adalah akademi perguruan tinggi, ada komoditas bahan makanan seperti cabai rawit, beras, ada bensin, dan emas perhiasan. Untuk komoditas penyumbang utama deflasi antara lain bawang merah, daging ayam ras, bahan bakar rumah tangga, bayam, dan telur ayam ras. Penyumbang utama inflasi bulan Agustus 2024 secara year on year adalah: pertama, kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 1,57%. Komoditas utama inflasi pada kelompok ini adalah beras dan daging ayam ras. Yang kedua, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,5%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan. Ketiga, kelompok transportasi dan kelompok pendidikan dengan andil masing-masing 0,20%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok transformasi adalah bensin dan mobil. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok pendidikan adalah akademi atau perguruan tinggi. Untuk selanjutnya kami akan menyampaikan perkembangan pariwisata di Kota Bekasi, yaitu tentang perkembangan tingkat penghunian kamar Kota Bekasi. Tingkat penghunian kamar atau TPK bulan Juli 2024 di Kota Bekasi tercatat 60,92%, mengalami kenaikan di bulan Juni yang tercatat 58,83%.
Jika kita lihat tingkat penghunian kamar per hotel berbintang, kita lihat untuk hotel bintang 1 di bulan Juli TPK-nya tercatat 44,99%, bintang 2 62,45%, bintang 3 51,22%, dan bintang 4 67,38%. Berdasarkan klasifikasinya, TPK hotel bintang tertinggi tercatat hotel berbintang 4 sebesar 67,38%, dan terendah hotel berbintang 1 44,97 poin. Perubahan TPK tertinggi terjadi pada hotel bintang 4 jika kita lihat secara man-to-man sebesar 5,20 poin. Sedangkan perubahan TPK terendah terjadi pada hotel bintang 1 yaitu turun menjadi 2,12 poin. Untuk jenis tamu dan rata-rata lama menginap tamu atau RLMT tercatat di bulan Juli 2024, tamu domestik atau TNUS sebesar 97,53%, sedangkan tamu asing tercatat 2,47%. Sedangkan rata-rata lama menginap berdasarkan jenis tamu tercatat untuk rata-rata lama menginap tamu hotel bintang di Kota Bekasi pada bulan Juli 2024 tercatat 1,80 hari atau mengalami penurunan sebesar 0,04 hari secara man-to-man. Sedangkan rata-rata lama menginap tamu asing tercatat sebesar 2,64 hari untuk tamu domestik selama 1,78 hari. Atau RLMT asing lebih lama 0,86 hari dan RLMT domestik daripada RLMT domestik. Ringkasan pariwisata. Pertama, tingkat penghunian kamar hotel bintang di Kota Bekasi pada bulan Juli 2024 mencapai 60,92% atau naik 2,09 poin dibandingkan TPK bulan Juni 2024. Kedua, dibandingkan dengan TPK bulan Juli 2023 atau secara year on year terjadi peningkatan sebesar 3,27 poin. Yang ketiga, rata-rata lama menginap tamu atau RLMT di Hotel Bintang Kota Bekasi pada bulan Juli 2024 tercatat 1,8 hari, di mana lebih lama 0,04 hari atau naik 2,29% dari bulan Juni 2024. Demikian BRS yang kami sampaikan. Untuk materi atau informasi yang lebih detail dapat diunduh di bekasikota.bps.go.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.